Shalom saudara dan saudariku terkasih. Selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Bagaimana kabar saudara hari ini? Pasti banyak cara saudara bisa menjawab pertanyaan tersebut. Suatu jawaban yang sangat umum ketika saudara menjawab, "Saya baik." Tapi tentu saja, kata baik bisa mempunyai banyak makna dalam berbagai kondisi. Tapi satu hal yang pasti, kita berdua bertemu saat ini. Sungguh pun mungkin saudara dengan tidak sengaja mengunjungi channel Ayat-Ayat Kasih. Tapi dalam lingkup kasih karunia Allah, tidak ada sesuatu yang dinamakan ketidaksengajaan atau kebetulan. Allah merencanakan pertemuan ini, dan ada hal yang Allah ingin saudara dan saudari dengar pada saat ini. Penghujung hari adalah suatu saat yang tidak bisa dihindari. Tubuh kita memerlukannya, jiwa kita juga memerlukannya, untuk sejenak lepas dari hiruk-pikuk dunia ini dan segala tuntutan yang ada di dalamnya. Mengistirahatkan badan setelah lelah seharian, membantu kita untuk siap menghadapi hari esok. Baik saya dan saudara, orang-orang bijak dan berpengetahuan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu akan apa yang akan terjadi hari esok. Sebaik apapun hari esok sudah kita rencanakan. Apa yang akan terjadi esok, saudara dan saudari terkasih, ketika kita membuka mata, tetaplah menjadi hak untuk Allah nyatakan. Dalam segala ketidakpastian itu, Allah telah berjanji bahwa Dia akan selalu memberikan penyertaan-Nya setiap saat. Penyertaan Allah tidak pernah putus, selalu ada untuk saya, serta untuk saudara dan saudari terkasih. Saat ini ayat-ayat kasih akan mengajak saudara dan saudari menilik satu perikop dari Kejadian 20 ayat 1-18, Abraham dan Abimelek. Dalam perikop ini, kita akan sama-sama melihat sesuatu yang berulang yang dilakukan oleh Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 10-20, ketika Abraham masih disebut sebagai Abram, berjalan ke tanah Negeb, kemudian terjadilah wabah kelaparan di negeri itu. Abram kemudian memutuskan untuk pergi ke tanah Mesir. Karena takut dibunuh, Abram mengatakan kepada semua orang yang ditemuinya bahwa Sarah adalah adiknya, sehingga ia bisa beroleh hidup di sana. Karena Abram tidak mengatakan yang sesungguhnya tentang Sarah, Fir'aun dan seluruh isi istananya tertimpa tulah dari Allah. Hal yang sama juga ternyata terjadi untuk kedua kalinya dalam kisah Abraham dan Abimelek. Sekali lagi, Abraham berkata bahwa Sarah adalah saudaranya, sebuah kenyataan yang tidak terlalu salah karena memang Sarah adalah setengah saudara dengan Abraham, tetapi juga sama sekali tidak benar karena Sarah juga telah menjadi istri Abraham. Karena Abraham tidak menyampaikan kebenaran dengan utuh, hampir saja Abimelek dan seluruh bangsanya mendapatkan murka Allah karena sebuah informasi yang tidak tepat yang diberikan oleh Abraham. Tetapi karena Allah sangat mengasihi Abimelek, sehingga dia dan bangsa yang dipimpinnya kemudian terbebas dari murka Allah. Saudara dan saudariku terkasih, Abraham adalah orang yang dipilih oleh Allah. Seperti diceritakan, berulang kali Allah menjumpai Abraham. Bahkan dalam kisah Sodom dan Gomora, kita belajar bahwa Allah mendengar kata-kata permintaan Abraham. Tapi dalam segala kedekatan yang Abraham jalin dengan Allah sang penguasa semesta, Abraham bahkan harus menyerah dengan menyatakan kebohongan yang hampir saja berakibat fatal, berakibat penghukuman Allah pada sebuah bangsa yang tidak bersalah. Saudara dan saudariku terkasih, dalam segala hubungan manis yang kita jalani bersama Allah, komitmen untuk berpegang teguh melakukan apa yang menyukakan hati Allah
dalam anugerah penebusan dan keselamatan yang Allah berikan, serta keteguhan hati untuk tidak melakukan apa yang mendukakan hati Allah, dilakukan atas dasar ketergantungan kita kepadanya, Allah Sang Sumber Rahmat. Berkali-kali kita jatuh, berkali-kali pula Allah mengangkat kita, saudara dan saudari terkasih. Allah mencintai kita selalu, bahkan ketika jatuh dan mengulangi kesalahan yang sama, maupun membuat mereka yang tidak berdosa menanggung akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Terima anugerah kasih-Nya saat ini, saudara dan saudariku. Pejamkan mata, atur napas, dan biarkan ayat-ayat yang diilhamkan Allah pada penulis kitab Kejadian ini, ribuan tahun yang lalu, menghantarkan kasih dan rahmat Allah pada saudara dan saudari saat ini. Kejadian 20, ayat 1-18. Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku'? Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku,' yakni, katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku." Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah, "Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak.
itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal, engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya, dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Tidurlah saudara dan saudariku terkasih. Dengan tentram baringkanlah badanmu malam ini, lalu segeralah tidur. Hanya dalam Allah saja, malam ini kau menyerahkan tubuh dan jiwamu dalam naungannya. Tidurlah saudara dan saudariku, kasih Allah menyertaimu selalu, tak lekang oleh waktu. Amin.